Balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi aku mau bagi pengalamanku selama di PRJ kemarin. Ceritanya kemarin aku Hadi Gadget Gaul, Iksan Gadget Friend sama Chandra Sadapin Tekno ke PRJ. Dan tujuan utamaku tertarik ke sana ya karena mau lihat-lihat juga barang elektronik yang ada di sana. Plus katanya ada juga barang-barang X-Display yang katanya dijual dengan harga yang bisa dibilang lebih murah dari pasaran HP second. Sebenarnya aku ada kedua toko ya. Pertama ada Samsung NASA, di mana tuh ya pasti mereka jual barang-barang X-Display dari HP Samsung. Dan ke Erafone, di mana pilihan barangnya itu lebih beragam. Di Erafone banyak banget nih pilihannya, mulai dari Vivo V Series, Realme Number Series, Oppo Reno Series, Redmi Series, Samsung S dan Note Series, sampai Huawei Nova pun ada juga di sana. Setelah milih-milih dan tanya-tanya harga, aku tuh akhirnya milih buat ambil Samsung Note 10 Lite ya. Di sini aku ngecek nih mulai dari kondisi fisik sampai daleman kayak layar, speaker, dan lain-lain. Setelah memantapkan hati, ya udah deh langsung aja sikat buat bayar. Meskipun nggak tahu harga bekas pasarannya berapa ya, tapi aku langsung ngerasa harga 3,3 juta yang dipatok itu tetap kelihatan murah. Dan setelah bayar, aku tuh baru cek juga ya di Tokopedia buat Note 10 Lite Shine, itu ternyata pasarnya ada di kisaran 3,9 sampai 4 juta. Ya dengan konsekuensi yang harus kita terima juga sih, karena ini nggak ada garansi sama sekali. Begitu bayar ya udah nggak bisa dikomplain. Beda cerita kalau kalian beli second di toko biasa, pasti minimal ya ada garansi toko selama seminggu. At least lebih bikin hati tenang lah. Ngomong-ngomong soal bikin hati tenang, aku mau kenalin nih satu provider yang juga bisa bikin hati kita tenang. Yap, LiveOn. Kalian pasti udah pada tahu LiveOn dong, provider digital yang jujur banget nih sama konsumennya. Semua data yang kita beli itu ya cuma dipakai buat keperluan yang kita pakai. Terus kalau kuota habis, nggak ada tuh yang namanya suka nyedot pulsa diem-diem. Di LiveOn ini aku suka banget sama fitur data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Semisal di bulan ini kuota kalian nggak habis, kalian nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya bisa kita rollover terus-menerus di bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Selain itu, LiveOn ini juga cocok banget buat anak muda, soalnya provider ini 100% digital ya. Mulai dari pembelian kartu perdananya, isi kuotanya, sampai customer service-nya ya juga digital. Simple dan pastinya efisien. Nah, semuanya kan serba digital. Kuota habis, mau isi ulang pasti pada bingung kan caranya gimana? Tenang aja, di LiveOn ini mereka tuh kasih kita emergency kuota 3 GB yang bisa kita pakai lah di kondisi kepepet kayak gitu. Bisa kita pakai emergency kuotanya buat nambah pakai data yang baru. Kalau kalian pengen nyobain pakai LiveOn, pakai referral kode dari kuliah sore ya. Klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode kuliah on. Nah, bisa dibilang belanja dari X-Display kayak gini itu termasuk nekat ya. Soalnya kalau kita udah bayar tapi ternyata barangnya bermasalah, kita yang nggak bisa retur atau ajuin garansi. Karena pada dasarnya garansi itu udah jalan ketika HP pertama kali dipajang. Dan juga barang X-Display kayak gini itu biasanya ya punya masalah di baterainya ya. Karena kita tahu HP-HP display itu dipanjer terus-menerus dan nyolok ke pengisian daya yang bisa ngebuat baterainya ini pasti kesehatannya bakalan berkurang. Cuma unitku ini nggak tahu gimana ya nantinya. Bakal aku update karena aku tuh baru pakai sekitar semalam aja dan belum bisa kasih kesimpulan. Tapi selama yang aku coba ini ya HP-nya lancar-lancar aja. Normal-normal juga buat dipakai. Sekalian aja nih buat pelajaran buat yang mau beli HP-HP bekas kayak gini, aku bakal share gimana caranya buat ngecek HP di waktu yang singkat dan simple-simple aja. Kalau pengen banyak metode, kalian tuh bisa ke menu panggilan, terus ketik bintang pagar, 0 bintang pagar. Di sana nanti kalian bakal banyak pilihan tes yang bisa kalian coba. Buat memantapkan metode-metode tadi, ini ada juga nih cara tradisionalnya. Pertama yang jelas aku cek tombol fisiknya, kayak tombol power dan tombol volume, itu berfungsi dengan baik atau enggak. Terus yang kedua soal layarnya. Layar ini udah aku sering kasih tahu juga ya, caranya gampang banget buat ngecek. Itu tinggal geser-geser aplikasi aja yang ada di beranda ke tiap sisinya. Kalau misal aplikasinya lepas, kemungkinan ya ada masalah. Atau kalau mau lebih detail, bisa ke notch aja buat coret-coret, karena detailnya itu lebih dapat lagi. Cek juga ada shadow atau enggak, terutama layar berpanel AMOLED yang sering bermasalah. Terus masalah speaker, kalian tinggal ke pengaturan aja, terus pilih menu suara. Tinggal setel aja deh nada dering bawaan. Kalau speaker HP stereo, pastiin bagian atas sama bawah suaranya tuh sama-sama keluar ya. Terus selanjutnya ke tes mic. Ini tinggal ke aplikasi perekaman suara aja. Rekam kayak biasa dan jangan lupa dengerin juga hasilnya udah oke atau enggak. Yang selanjutnya tes WiFi sama Bluetooth. Coba aktifin dan cek deh apakah ada jaringan yang kedetek atau enggak. Terus yang selanjutnya ini ngetes kamera. Biasa, tes aja jepret-jepret dan hasil videonya secara singkat aja buat kamera depan dan kamera belakangnya. Dan terakhir, tentu aja kalau Note 10 Lite begini, S Pen-nya jangan sampai lupa dicek. Pastiin bisa lancar dipakai dan gak ada masalah sama sekali ya, biar kedepannya ya tetap enak buat dipakai.
Paling itu aja sih yang aku cek-cek kemarin saat beli HP X Display di PRJ. Jangan lupa juga pastiin harga pasarannya ya, biar nggak ngerasa rugi ketika udah beli. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.